Halo teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uji K-related samples. Nah, dalam uji K-related samples ini ada dua jenis pengujian yang populer, yaitu uji Cochrane dan uji Friedman. Saya akan membahas uji Cochrane terlebih dahulu. Definisi uji Cochrane. Jadi, uji Cochrane itu adalah pengembangan dari uji McNemer, di mana uji ini adalah uji statistik non-parametrik yang termasuk dalam kelompok uji perbandingan K-related sample. Jadi uji yang digunakan untuk menguji perbandingan 3 atau lebih K-sampel yang sifatnya berhubungan. Data yang bisa digunakan adalah data non-numerik atau kategori. Kemudian uji Cochrane ini digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel berhubungan dari suatu pengukuran yang dinyatakan dalam skala nominal dengan dua kategori atau dikotomus. Nilai yaitu 0 atau 1. Bisa juga misalkan menggunakan nilai 1 dengan 2, 2 dengan 3, atau 0 dengan 2. Jadi yang penting hanya ada dua kategori saja. Misalkan dalam sebuah wawancara atau observasi hasil penelitian, misalkan jawabannya hanya iya dan tidak. Nah, iya dan tidak ini nanti kita buat kategorinya. Misalkan kategori iya itu 1, kategori tidak itu adalah 0. Atau bisa juga sebaliknya. Jadi karena dia sifatnya nominal, jadi tidak ada bobot. Oleh karena itu, uji Cochrane ini dilakukan pada penelitian untuk sampel yang memiliki data berskala nominal, tapi nominalnya hanya untuk yang dua kategori. Berikut ini adalah struktur tabel uji Cochrane. Jadi kita punya subjek pengamatan, yaitu nanti di kolom subjek itu adalah responden. Nah, responden ini yang di barisnya adalah kolom perlakuan. Kemudian karena ini ada X1, kemudian X11, kemudian di kolom perlakuan 2 itu ada X12, kemudian X13 sampai X1K. Jadi karena uji McNemer itu, kalau McNemer hanya ada 2, tapi kalau uji Cochrane ini sampai 3 atau lebih, itu sampai K. Kemudian ini subjek ini kemudian ini subjek ini, kolom subjek ini di total jadi total kolom G ini. Jadi G1, G2 sampai G ke K. Kemudian ada total baris, yaitu total baris itu L1, kemudian responden 2 itu L2 sampai ke LI. Lalu ada total baris dikuadratkan, itu jadi L1 kuadrat, kemudian L2 kuadrat sampai LI kuadrat. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian. Jadi yang pertama itu kita buat dulu hipotesisnya. Jadi hanya ada satu jenis hipotesis. Jadi misalkan H0 itu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P sampai ke K. Jadi kalau H0 ini proporsinya atau frekuensinya dalam K sampel adalah sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau H1 paling tidak ada PI tidak sama dengan PJ atau I tidak sama dengan J. Jadi frekuensinya dalam K sampel adalah berbeda. Kemudian yang kedua adalah tentukan taraf signifikan alpanya. Jadi kita lihat tabel chi-square-nya dengan derajat bebas itu DF sama dengan K perlakuan min 1. Kemudian yang ketiga adalah statistik ujinya. Kita menggunakan Q sama dengan K min 1, kemudian dikalikan dengan K sigma G kuadrat J, kemudian dikurang dengan sigma GJ dikuadratkan, lalu dibagi dengan K sigma LI, kemudian dikurang dengan sigma LI dikuadratkan. Dengan
Sedangkan GJ ini adalah jumlah keseluruhan skor dalam kolom ke J, kemudian LI ini adalah jumlah keseluruhan skor dalam baris ke I, K ini adalah banyaknya variabel bebas, jadi banyaknya perlakuan, kemudian derajat kebebasan itu DF dikurang 1, K dikurang 1. Lalu kriteria ujinya adalah jika Q hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel, maka H0 ditolak. Tapi jika Q hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Kemudian kita ambil kesimpulannya. Ini adalah contoh kasus, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas 4 metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Lalu untuk mengetahui hal ini, dilakukan penelitian dengan mencobakan keempat metode tersebut pada sekelompok karyawan yang dipilih secara acak, random, yang terdiri dari 15 karyawan. Jadi efektivitas metode yang akan diujikan ini diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Kepada setiap metode ini karyawan memberikan penilaian sebagai berikut. Jadi angka 0 jika karyawan tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam 1 jam, kemudian angka 1 jika karyawan berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam 1 jam. Lalu berikut adalah rekapitulasi data dari keempat metode kerja tersebut. Jadi kolom pertama ini adalah karyawan yang sebanyak 15 responden tadi, kemudian ada kolom 2 ada perlakuan, kolom 2 sampai kolom kelima adalah perlakuan metode 1, metode 2, metode 3 dan metode 4. Di sini adalah datanya. Kemudian dari data di atas ini dengan taraf signifikansi 5%, apakah ada perbedaan efektivitas di antara keempat metode kerja baru tersebut? Jadi yang langkah pertama yang kita buat adalah hipotesis. Jadi hipotesisnya itu H0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 dan sama dengan P4. Jadi kenapa ada 4? Karena kita ada 4 perlakuan. Jadi sama atau tidak ada, ini adalah sama atau tidak ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja yang baru yang diujikan. Kemudian yang satunya adalah PI tidak sama dengan PJ. Jadi ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja yang baru. Lalu yang kedua adalah taraf signifikansi. Jadi taraf signifikansinya kita tadi alfa 5% itu kita desimalkan itu menjadi 0,05, kemudian dengan derajat kebebasan itu K-1 yaitu 4 dikurang 1 jadi 3. Kemudian kita lihat tabelnya, lihat tabel chi-square-nya, kemudian kita bertemu hasilnya adalah 7,815. Kemudian statistik ujinya menggunakan rumus ini tadi. Ini kita lihat, jadi tadi DF-nya itu derajat kebebasannya itu adalah 3, kemudian alfanya adalah 0,05, kemudian bertemu di sini 7,81. Lalu setelah itu kita tentukan jumlah G-nya, lalu LI-nya, kemudian LI dikuadratkan. Inilah hasilnya seperti ini dari kolom yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita hitung menggunakan rumus, kita masukkan ke dalam rumus tadi yang Q sama dengan K-1 dikalikan dengan K sigma G kuadrat J dikurangi sigma GJ dikuadratkan, kemudian dibagi dengan K sigma dikalikan sigma LI, kemudian dikurangi sigma LI dikuadratkan, yang itu kita isikan jadi seperti ini hasilnya. Kemudian kriteria ujinya jika kehitung lebih besar sama dengan chi-square tabel maka H0 ditolak, tapi jika hitung lebih kecil dari chi-square tabel maka H0 diterima. Kemudian kesimpulannya karena 5,791 ini hasilnya dan lebih kecil dari 7,81 dari tabel chi-square-nya maka H0 diterima. H0 itu berarti tidak ada perbedaan efektivitas dari keempat metode kerja yang baru. Artinya menggunakan metode 1, 2, 3 ataupun 4
efektivitas metode kerjanya sama saja. Jika kita lihat tadi angkanya berbeda, tapi berbeda angkanya akan tetapi tidak signifikan gitu. Nah, itu tadi adalah sekilas contoh dan penjelasan dan contoh tentang uji Cochrane. Kemudian kita lanjutkan lagi ke uji Friedman. Nah, uji Friedman ini merupakan perluasan dari uji Wilcoxon. Jadi, uji Wilcoxon itu melibatkan hanya 2 variabel, tapi dalam uji Friedman ini melibatkan lebih dari 2 variabel yang sifatnya berhubungan. Jadi kalau uji Wilcoxon itu hanya 2, sedangkan uji Friedman ini digunakan untuk mengolah data yang variabelnya lebih dari 2 yang sifatnya tetap berhubungan. Kemudian Friedman test ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan dengan data berbentuk ordinal atau ranking. Jadi jika data yang terkumpul masih berbentuk angka, interval ataupun rasio, maka data tersebut harus dikonversi dulu menjadi data yang bersifat ordinal. Lalu ini adalah struktur data untuk pengujian Friedman. Untuk kolom pertama ini adalah kolom pengamatan atau objek dan respondennya nih, pengamatan ini. Kemudian untuk kolom kedua dan ketiga dan seterusnya adalah untuk pengukurannya. Jadi untuk uji Wilcoxon kita hanya punya 2 pengukuran, tapi kalau pengukuran pertama itu kan biasanya pengukuran maksudnya pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Tapi kalau uji Friedman ini pengukuran itu lebih dari 2, jadi ada ketiga sampai ke K pengukuran, maka ini itu menggunakan uji Friedman tuh. Kemudian tabel pertama itu apabila data masih berbentuk angka, interval atau rasio, maka harus dikonversi ke data ranking seperti yang maksudnya seperti yang ada di tabel kedua ini, kita buat rankingnya. Maksudnya jadi misalkan nih untuk pengamatan pertama ini datanya X11, X12 sampai X1 ke K. Kemudian data ini kita konversi ke bentuk ranking. Rankingnya kita hitung dari kiri ke kanan. Jadi X11, X12 dan seterusnya. Nanti rankingnya adalah R11, R12, R13 sampai R1 ke K. Demikian itu seterusnya sampai pengamatan ke N. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk setiap pengukuran ini kita hitung rankingnya, jumlah rankingnya. Jadi kita hitung total ranking untuk setiap pengukuran R1, R2, R3 sampai R ke K. Jadi pengamatan pertama kita hitung jumlah rankingnya berapa, kemudian pengukuran kedua kita jumlahkan rankingnya berapa, pengukuran ke K kita jumlah rankingnya ke berapa, jadi berapa. Jadi inilah ini struktur dari pendefinisian uji Friedman itu. Kemudian selanjutnya ini adalah langkah-langkah pengujiannya. Jadi yang pertama itu kita tentukan hipotesisnya seperti biasanya. Jadi H0 ini sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai mu ke K. Jadi sampel yang ditarik dari populasi itu sama. Jadi sampelnya ditarik dari populasi yang sama. Kemudian H1-nya paling tidak ada mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I tidak sama dengan J. Jadi sampelnya ditarik dari populasi yang tidak sama. Kemudian yang kedua tentukan taraf signifikansi alfanya. Jadi tabel Chi-Square-nya dengan derajat bebas DF itu perlakuan -1. Jadi K ini adalah perlakuan. Kemudian statistik ujinya di sini ada 2 rumus. Jadi bila tidak ada angka yang kembar, kita menggunakan X sama dengan 12 dikalikan dengan sigma RJ dikuadratkan dikurangi 3N
K plus 1 dibagi dengan NK dikalikan dengan K plus 1. Jadi keterangannya N ini adalah banyaknya baris, K ini adalah banyaknya kolom pengukuran, RJ ini adalah jumlah ranking dalam kolom J. Kemudian yang kedua, jadi ada rumus satu lagi yang dia bila ada angka yang kembar. Jadi menggunakan rumus X sama dengan 12 sigma RJ kuadrat, kemudian min 3N kuadrat K, jadi K min 1 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan NK dikalikan K plus 1 ditambah NK sigma TIJ pangkat 3, kemudian dibagi dengan K min 1. TIJ di sini adalah banyaknya angka yang sama pada ranking tertentu. Jadi itu yang membedakan antara tidak adanya angka kembar dan bila ada angka kembar. Lalu kita masuk ke kriteria pengujian. Jadi jika X hitung lebih besar dari chi square tabel maka H0 ditolak. Jadi dan jika X hitung lebih kecil dari chi square tabel maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya dalam uji Friedman ini ada yang disebut uji lanjut. Jadi uji lanjut ini tergantung dari kesimpulan. Jika H0 diterima berarti tidak ada perbedaan, maka tidak perlu dilakukan uji lanjutan. Tapi jika H0 ditolak berarti ada perbedaan, jadi maka harus dicari perbedaannya. Jadi perlu dibandingkan antara perlakuan. Kemudian kita ambil contoh kasus, yaitu dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja, manajer produksi PT Duta Makmur memberikan 10 pekerja, ini adalah 10 pekerja ini merupakan sampel dengan beberapa kondisi kerja yang berbeda, yaitu saat bekerja diberi penerangan lampu yang memadai, kemudian saat bekerja diberi alunan musik, kemudian saat bekerja diberikan kesempatan menonton televisi, kemudian yang keempat ini saat bekerja diberi kesempatan mendengarkan radio. Lalu jika mampu mencapai produksi tertentu, seorang pekerja akan mendapatkan bonus ini. Bonus ini merupakan kondisi kerja kelima. Jadi perlakuan yang diberikan bergantian. Pada minggu pertama diberi tambahan lampu, kemudian minggu kedua lampunya ditiadakan digantikan alunan musik. Lalu demikian seterusnya sampai kelima macam perlakuan dilakukan kepada seluruh 10 pekerja. Kemudian supervisor akan menghitung produktivitas roti yang dihasilkan untuk tiap perlakuan dengan hasil seperti pada tabel berikut ini adalah. Kemudian kita dapatkan tabel rekapitulasinya. Ini kolom pertama ini adalah pekerja, jadi 10 pekerja tadi. Kemudian kolom kedua 3 ini adalah baris ini adalah kondisi kerjanya. Jadi ada lampu, diberikan musik, kemudian diperbolehkan menonton televisi, kemudian mendengarkan radio dan bonus. Jadi dari data di atas ini, manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan nyata pada produktivitas pekerja dengan memberikan kondisi yang berbeda. Jadi gunakan taraf signifikansi 5%. Lalu kita tentukan hipotesisnya. Jadi hipotesis itu H0-nya adalah sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Jadi artinya perbedaan kondisi tidak mengakibatkan perbedaan produktivitas kerja yang signifikan. Kemudian H1-nya adalah adanya mu I tidak sama dengan mu J. Jadi ada perbedaan kondisi kerja yang mengakibatkan perbedaan produktivitas kerja yang signifikan. Kemudian tadi taraf signifikansinya adalah 5%. Kita desimalkan menjadi 0,05 dengan derajat kebebasan itu K-1 yaitu perlakuannya adalah 5, kemudian dikurangi 1 jadi 4. Kita lihat tabel chi square-nya. Jadi ini dengan derajat kebebasan 4, kemudian taraf signifikansi 0,05. Jadi kita lihat di situ ada 9,488. Kemudian data awal yang berupa numerik tadi, kemudian dilakukan pengurutan ranking jadi per baris untuk setiap pekerja, jadi A, B, C dan seterusnya. Kemudian dilakukan penjumlahan ranking untuk tiap kolomnya. Di sini ini sudah dirankingkan, jadi
kolom pertama itu pekerja A, jadi karena 11, jadi kita 11 itu ranking 1, kemudian yang kedua itu 12, ranking 2 lampu, kemudian di situ ada angka yang sama, jadi 21 dengan 21 itu kita akan cari 3 dan 4, maka ada 21 ini ada 2, maka kita jumlahkan 3 dan 4, kemudian dibagikan karena ada 2 dibagi 2, jadi sama dengan 3,5. Jadi di sini televisi dan radio rankingnya sama, jadi 3,5. Kemudian bonus ini ranking 5. Kenapa dapat ranking 5? Karena 4, 3 dan 4 sudah kita pakai. Kemudian rankingkan seterusnya dan dijumlahkan. Jadi jumlah ranking R1 jumlah ranking musik, kemudian kondisi lampu, kemudian televisi, radio, bonus itu dijumlahkan rankingnya. Kemudian masukkan dalam rumus. Ini rumusnya. Kenapa di sini kita pakai ini? Karena ada angka yang kembar. Jadi angka ini tadi ranking setelah kita rankingkan ada yang kembar. Jadi kita pakai rumus yang kedua. Kita cari dulu TIJ pangkat 3-nya. Jadi banyaknya ranking yang sama itu kita cari dulu. Kemudian angka yang sama ini kita masukkan. Jadi ini di sini ada pekerja A ini ada 2 angka yang sama, kemudian kita masukkan begitu seterusnya. Kemudian ada angka yang tidak sama, itu setelah kita jumlahkan angka yang sama semua baru kita masukkan angka yang tidak sama, itu kita pangkatkan 3 semua, jadi hasilnya 86. Kemudian kita masukkan dalam rumusnya, kita dapat jumlah semuanya sudah dapat. Jadi hasilnya itu X sama dengan 29,649. Lalu jadi kriteria ujinya, jika X hitung lebih besar dari chi square tabel maka H0 ditolak, dan jika X hitung lebih kecil daripada chi square tabel maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, karena chi square hitungnya yang didapat itu adalah 29,649, kemudian dibandingkan dengan chi square tabelnya 9,488, jadi karena 29 itu lebih besar dari 9,48 maka H0 ditolak. Jadi yang kita terima itu H1, perbedaan kondisi pekerja mengakibatkan produktivitas kerja yang signifikan gitu. Terima kasih, maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi, semoga ilmunya bermanfaat.